Adik-adik semua, gimana kabarnya nih adik-adik? Kakak harap kalian bersuka cita di rumah. Oke, bersama Kakak Meksta di sini lagi akan menemani kita untuk puji-pujian iman. Oke, sebelum itu kita akan tanya nih kabarnya adik-adik di rumah. Ayo, gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Kita harus tetap bersuka cita walaupun di rumah aja. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas semua perlindungan-Mu dari tadi malam, dan kami bisa bangun dengan kesehatan di pagi ini. Kiranya kasih-Mu menyertai sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Amin. Amin. Oke, adik-adik bangkit berdiri. Bangkit, jangan tidur. Kita nyanyikan Bangkit berdiri. lagu kita Anak Monyet. Puji sembah Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya Putra, panjang hidup, namanya Yoga, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Yunus di perut ikan, wasingan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Panjang juang. Yunus di perut ikan, dan jadi wasingan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Panjang muka itu namanya kuda, panjang hidup itu namanya gajah, panjang tangan itu namanya pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Yeay! Nah, karena kalian udah semangat di awal puji-pujian, pasti kalian akan semangat untuk dengerin firman-nya nanti. Oke kan Kak Meksa? Iya. Oke, kita akan naikkan pujian penyembahan kita. Kita saat teduh sejenak, kita tutup mata kita naikkan pujian terima kasih Bapak. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ayo, Kakak Meksa akan pimpin kita dalam doa firman. Ayo adik-adik semua kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami setelah memuji dan memuliakan nama-Mu, sekarang kita siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengar, bisa belajar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bawa semua dalam campur tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Karena percaya kabarnya adik-adik sangat baik, karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu menyertai kita semua, yang selalu menyertai adik-adik semua di rumah. Oke? Nah, hari ini Karatna mau membagikan cerita Alkitab yang dimana
ada 3 orang. Kita belajar dari ketaatan seorang tokoh, bukan seorang tokoh, ada 3 orang tokoh yang di Alkitab, di mana mereka dibuang ke dalam api. Nah, ketika mereka dibuang ke dalam api, itu mereka tidak ada luka sama sekali. Mereka masih bersih badannya dan juga bajunya tidak ada sobek sedikit pun. Nah, adik-adik tahu nggak siapa mereka? Siapa 3 orang ini? Karatna percaya, Karatna tahu kalau seandainya adik-adik di rumah pasti tahu siapa sih 3 orang ini. Ya benar, 3 orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, kita sama-sama belajar dari ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi Karatna sebelum menceritakan kisah mereka, Karatna mau bertanya kepada adik-adik di rumah ini, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam perapian? Apakah karena mereka membuat kesalahan yang fatal? Atau apakah mereka melakukan pelanggaran apa seperti itu? Nah, Karatna mau kasih tahu bahwa mereka buang ke dalam dapur api bukan karena melakukan kesalahan. Yuk kita pelajari kenapa mereka buang ke dalam dapur api. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik di rumah mengambil Alkitabnya dan buka di dalam Daniel pasal 3. Di dalam Daniel pasal 3. Baik, Karatna menceritakan tentang kejadian dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bekerja di kota Babel. Nah, di Babel itu diperintahkan atau raja di Babel itu adalah Nebukadnezar namanya. Pasti adik-adik semua pernah dengar kan cerita ini. Yuk kita belajar lagi ya dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, pada suatu hari si raja Nebukadnezar membangun sebuah patung, membuat sebuah patung emas, dan dia mengeluarkan perintah bahwa semua penduduk negeri itu, semua pejabat-pejabat harus hadir di acara pentabisan dari patung emas tersebut, dan semua harus menyembah patung emas tersebut. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah pengikut Tuhan. Jadi mereka tidak mau menyembah patung itu. Tetapi peraturan dari raja adalah semua orang di situ ketika mereka bunyi sangkakala, bunyi-bunyian, semua bunyi-bunyian, maka semua akan sujud menyembah patung tersebut, patung emas tersebut. Nah, ayo adik-adik, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka bertiga juga ikut sujud menyembah? Mari kita lihat. Karatna lupa nih. Kalau seandainya ada orang yang tidak mau menyembah patung emas tersebut, maka mereka akan dibuang di dapur api. Nah, Karatna mau baca di dalam ayat yang ke-6 ya adik-adik. Ayat yang ke-6 berkata demikian, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, serbab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Nah, di sini disuruh semua yang ada di situ harus menyembah patung emas. Tetapi yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika bunyi-bunyian itu mereka mendengar bunyi-bunyian tersebut, semua orang di situ sujud menyembah patung emas kecuali mereka bertiga, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap berdiri. Nah, ketika itu ada seorang yang dari muridnya, bawahannya si Raja Nebukadnezar, memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar kalau ada 3 orang di sana yang bekerja dengan Raja Nebukadnezar, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mengikuti menyembah patung emas yang dibuat oleh raja tersebut. Nah, ketika itu marahlah si Raja Nebukadnezar karena mengetahui mereka bertiga tidak ikut menyembah patung tersebut. Nah, bertanyalah si raja kepada si kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan raja berkata begini, apakah benar kalian tidak menyembah patung ini? Dan mereka sangat tidak ada rasa takut, mereka menjawab ya. Ketika itu Raja Nebukadnezar memberikan satu kesempatan lagi untuk mereka menyembah patung emas tersebut sehingga mereka tidak dibuang ke dalam dapur api. Tetapi tetap saja mereka tidak melakukannya, dan
Raja Nebukadnezar bilang gini, dewa manakah yang akan menolong engkau, yang menolong kalian? Tetapi mereka bilang di dalam ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, mereka bilang seperti ini, sekalipun kami buang dalam dapur api, kami tidak akan mau menyembah patung emas tuanku itu. Mereka lebih memilih buang di dalam dapur api daripada mereka menyembah patung emas, karena mereka tahu itu melanggar perintah Tuhan dan itu adalah penyembahan berhala. Mereka taat kepada Tuhan. Dan ketika itu raja lebih marah lagi dan dia suruh untuk memanaskan api tersebut 7 kali lipat dari yang sebelumnya. Bayangkan adik-adik, panas banget kan apinya, tetapi mereka tetap tidak menyembah. Ketika itu si raja membuang 3 orang tadi, si Sadrak, Mesak dan Abednego, buang di dalam dapur api. Dan ketika itu Tuhan mereka menolong mereka dalam sana. Raja sendiri yang melihat bahwa di sana ada 4 orang, sementara ada 3 orang hanya 3 orang yang buang dalam dapur api. Tetapi yang ada di sana adalah 4 orang. Dia sendiri melihat bahwa Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego menolong mereka bertiga. Yang kita pelajari dari cerita Sadrak, Mesak dan Abednego adalah mereka tidak takut untuk dihukum oleh manusia demi mereka taat kepada Tuhan. Jadi penyembahan berhala di sini kalau di zaman kita sekarang adalah apapun yang kita cintai, apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita yang lebih dari Tuhan, atau kita mencintai hal tersebut lebih dari mencintai Tuhan, atau bisa menomorduakan Tuhan, itulah penyembahan berhala. Nah, kalau seandainya contohnya gini adik-adik, kita main HP nih, kita main game, kita suka banget sama game sampai kita lupa baca Alkitab. Orang tua kita mengajak kita untuk berdoa, tapi kita itu kayak, oh saya nggak mau berdoa mah, saya mau main game dulu. Nah, itu kita sudah menyembah berhala dan kita sudah menduakan Tuhan. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, kalau seandainya masih ada adik-adik ataupun mungkin Kak Ratna juga melakukan hal seperti itu, mari kita sama-sama tinggalkan kebiasaan buruk itu dan juga kita harus menomorsatukan Tuhan kita. Setelah kita berdoa, setelah kita merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab ya adik-adik, setelah kita mengikuti sekolah minggu, barulah kita main game. Tapi jangan berlarut-larut, jangan berjam-jam juga main gamenya. Kalau papa mama menyuruh untuk mengambil sesuatu atau menolong mereka di rumah, turuti mereka. Kalau seandainya adik-adik semua tidak menuruti perintah mereka, maka adik-adik sudah melawan orang tua sama dengan melawan perintahnya Tuhan. Karena orang tua wakil Tuhan di dunia ini kan adik-adik. Nah, yang kita pelajari adalah sekalipun apapun di dunia ini yang membuat hidup kita hancur, yang membuat hidup kita seperti Sadrak, Mesak dan Abednego membuat kita rasa sakit hati atau kecewa, jangan pernah simpan di dalam hati kita. Nah, kalau seandainya ada orang yang mengejek kita karena ikut Tuhan Yesus, ada orang yang mengajak kita untuk keluar dari jalan Tuhan Yesus, contohnya mencuri, terus bolos dari sekolah, menyontek, kita harus tolak semua itu. Nah, kita harus berani berkata bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Dia tahu apa yang saya lakukan, saya tidak mau berbuat dosa. Oke, nah ingat cerita Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tidak mau meninggalkan Tuhan, mereka tidak mau melanggar perintah Tuhan, mereka taat sama Tuhan. Dan Kakak Ratna berharap adik-adik di rumah juga taat sama Tuhan, sekalipun kuliah online tetap ikut ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Nah, firman dari Kak Ratna hari ini, sharing dari Kak Ratna hari ini sekian, dan Kak Ratna berharap adik-adik semua di rumah baca Alkitab dan juga mempelajari tentang Sadrak, Mesak dan Abednego lebih lagi. Oke, mari kita berdoa untuk menutupi firman kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa,
Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih bisa ikut ibadah pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan juga Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, dan biarlah firman yang telah disampaikan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami tidak mau melanggar peraturan-Mu Tuhan, kami tidak mau melanggar perintah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami mau untuk melangkah, untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, menjauhkan segala dosa-dosa, Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sertai adik-adik di rumah Tuhan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, biarlah Tuhan yang akan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Seneng banget ya hari ini. Diberkati nggak adik-adik semua? Pastinya diberkati kan. Oke. Gimana Kak Mesta? Ada pengumuman apa nih kita? Oh, ada nih pengumuman. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa setiap hari Minggu jam 7 pagi di channel Ada Jalan TV selalu ikut sekolah minggunya. Yeay, betul. Nah, ada pengumuman lagi nih. Buat adik-adik yang punya bakat seperti menggambar, melukis, bernyanyi, bermain musik, itu bisa loh di-share ke nomor di bawah ini. Nah, nanti video adik-adik akan ditayangkan setelah udah selesai. Oke, itu aja pengumumannya adik-adik untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Adik-adik semuanya. Oke, ibadah kita sudah selesai, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami Tuhan. Dan saat ini kami selesai ibadah, Engkau memberkati kami dan berkati anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, biarlah itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati kedua orang tua mereka, keluarga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan berkati. Dan juga Bapa, kami percaya Engkau akan memakai anak-anak-Mu ini Tuhan lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bye-bye.